menari-nari di atas jerami, mencari hangat di pagi hari. Saya Niwayan Supartini, penuh semangat berkolaborasi. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Kesiut Kabupaten Tabanan, didampingi oleh Ibu Wayan Ekayanti selaku fasilitator, Anak Agung Kompiang Rusmini selaku pengajar praktek, dan saya sendiri Niwayan Supartini, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya akan menyampaikan kesimpulan peran saya dalam memerankan budaya positif di SD Negeri 1 Kesiut. Budaya positif dapat diwujudkan apabila seorang guru dapat memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Berikut penjelasan lebih lanjut dari masing-masing inti konsep tersebut. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu proses pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini murid. Secara umum terdapat 3 yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila anak didik cenderung berperilaku menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, maka motivasi ada pada siswa cenderung bersifat eksternal, akan berdampak sementara bagi siswa, sehingga peran guru sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi yang tumbuh dalam diri siswa yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ketiga adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, pemantau. Keempat, sebagai teman. Kelima, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini tentunya ada kelemahan dan kekurangannya. Namun sebagai guru mampu menguasai dan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa demikian? Nah, dalam posisi kontrol manajer ini antara guru dan siswa bersama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa sehingga menguatkan karakter anak didik. Budaya positif yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan bersama yang mengacu pada nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan pendekatan guru yang digunakan guru dalam posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan sehingga mampu mewujudkan watak siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan modul. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya melalui keberpihakan pada murid dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dapat diwujudkan dengan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dapat membentuk watak atau karakter anak, sehingga dibutuhkan nilai dan peran guru penggerak untuk mendorong kolaborasi warga sekolah. Dalam mendukung budaya positif itu, tentu adanya prakarsa perubahan yang sejalan dengan visi guru penggerak akan semakin memudahkan terbentuknya budaya positif di sekolah.
Refleksi diri, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Terkait dengan pertanyaan tadi, saya sudah memahami konsep pada modul 1.4 ini. Yang menarik adalah tindakan-tindakan yang selama ini saya lakukan di sekolah tanpa saya sadari telah mengarah kepada konsep-konsep tersebut seperti posisi penghukum, pemantau. Pemikiran saya jadi terbuka bahwa pemberian hukuman maupun penghargaan kepada siswa tidaklah efektif dan berdampak sementara. Karena itu posisi kontrol manajer sangatlah ideal untuk menciptakan siswa yang berkarakter dan mandiri daripada mempengaruhi anak secara ekstrinsik dengan memberikan hadiah atau penghargaan maupun hukuman. Kita lanjutkan pertanyaan pemantiknya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dari pertanyaan pemantik tadi, saya menyadari posisi kontrol penghukum dan pemberian penghargaan yang biasa saya lakukan tidaklah efektif, bahkan memberikan efek yang kurang baik bagi perkembangan fisik dan psikis anak. Saya harus berubah dengan memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer melalui penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang saya alami di sekolah. Kita lanjutkan pertanyaan pemantik berikutnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman saya, sebelumnya saya kerap kali memberikan hukuman pada siswa yang melanggar di sekolah, namun hal ini tidak efektif. Siswa cenderung mengulang kembali kesalahannya. Setelah saya menerapkan konsep ini, maka komitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta menerapkan posisi kontrol manajer dengan penerapan segitiga restitusi menunjukkan hasil yang positif dalam membentuk karakter baik dalam diri siswa. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersalah bahwa pemberian hukuman atau penghargaan berdampak negatif bagi perkembangan karakter siswa. Saya juga termotivasi untuk memperbaiki diri dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan kontrol manajer dengan pendekatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah bersama siswa. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal perlu diperbaiki? Nah, di sekolah terdapat peraturan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sehingga dapat dialihbahasakan menjadi sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk disepakati bersama demi terbentuknya budaya positif. Posisi kontrol yang sebelumnya menghukum diubah menjadi manajer yang akan berdampak pada peningkatan motivasi intrinsik bagi siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum bagi siswa yang membuat salah. Saya diliputi perasaan bersalah. Setelah memahami modul ini, saya menyadari bahwa hukuman dapat memberikan dampak buruk bagi siswa.
kini saya mulai menerapkan posisi kontrol yang ideal bagi tumbuh kembang murid, yaitu sebagai posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Saya merasa lebih sabar, tenang, serta menyadari pentingnya berkolaborasi antara warga sekolah untuk membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Tanpa disadari, ternyata apa yang saya lakukan merupakan penerapan segitiga restitusi. Namun dalam penerapannya belum saya lakukan sistematis sesuai dengan 3 langkah yang ada. Saya lebih cenderung menerapkan 1 langkah, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, "Ya tidak apa, Ibu juga pernah berbuat salah." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Perlu adanya dukungan dari orang tua dalam melakukan kolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif keluarga atau rumah, sehingga siswa tidak berpandangan bahwa budaya positif itu hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, melainkan di rumah juga, agar hal ini menjadi suatu kebiasaan yang membentuk watak karakter anak dalam berperilaku yang positif sesuai dengan nilai kebajikan di mana nanti anak berada. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari modul 1.4 koneksi antar materi. Terima kasih, salam dan bahagia.